karakterisasi. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana karakterisasi struktur senyawa anorganik. Nah, apa yang membedakan antara elusidasi dan karakterisasi? Kalau karakterisasi itu karena kata dasarnya adalah karakter. Karakter itu kan terkait dengan sifat. Maka karakterisasi itu nanti hubungannya dengan penentuan sifat. Baik itu sifat fisik ataupun sifat kimia. Sudah barang tentu karakterisasi ini dia yang pertama kali dilihat itu adalah strukturnya. Struktur anorganiknya itu, struktur senyawa anorganiknya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengetahui sifat-sifatnya itu melalui karakterisasi ini gitu. Nah, sehingga sedikit membedakan dari yang organik dengan anorganik. Nah, kemudian karena anorganik ini banyak dipakai pada saat mahasiswa melaksanakan tugas akhir, jadi sebisa mungkin saya memilah-milah instrumen-instrumen atau teori-teori yang dipakai dalam karakterisasi ini sebisa mungkin yang nantinya akan Anda gunakan dalam proses analisis atau karakterisasi sampel yang Anda punya pada saat menjelaskan atau menginterpretasikan data saat tugas akhir nanti. Nah, jadi karakterisasi anorganik ini itu bisa banyak sekali instrumennya dan juga bisa banyak sekali pendekatannya, tetapi coba dibatasi karena waktu kuliah yang terbatas, dibatasi kepada beberapa bagian saja, dan itu bagian-bagian yang umum. Maksud bagian yang umum itu adalah bagian yang biasa kita lakukan untuk analisis sifat dasar untuk senyawa anorganik, dan juga nanti kaitannya dengan akses ke instrumennya. Apakah instrumennya mudah diperoleh atau tidak, dan juga nanti apakah instrumennya itu berbiaya mahal atau tidak gitu. Dan juga nanti apa sih yang diteliti, apa sih yang dipakai dalam material itu atau dalam senyawa anorganik itu terkait dengan apa yang mau dianalisis, apa yang mau diketahui sifat-sifatnya. Nah, jadi kita di sini ada beberapa instrumen atau ada beberapa subtopik yang terkait dengan karakterisasi senyawa anorganik ini. Nah, Anda secara umum kan sudah bisa membayangkan kalau senyawa anorganik itu kan berarti selain senyawa karbon. Kalau senyawa karbon itu kan lebih mudah untuk diidentifikasi karena hanya ada C dengan C atau C dengan H. Nah, kalau anorganik ini itu lebih luas. Jadi lebih luas, jadi kita tidak bisa memberikan batasan yang sempit terkait dengan struktur seperti apa yang bisa dianalisis, tapi untuk yang anorganik ini lebih luas, lebih istilahnya tidak bisa dispesifikan untuk satu bagian subtopik tertentu. Nah, kemudian pemanfaatan atau penggunaan karakterisasi ini nanti tergantung kepada kebutuhan Anda sendiri. Anda mau menganalisis sifat apa, berarti Anda harus menggunakan instrumen apa gitu. Itu juga sangat dipengaruhi oleh tujuan dari Anda melakukan karakterisasi. Nah, walau bagaimanapun saya coba untuk menyampaikan di kuliah ini beberapa hal terkait dengan karakterisasi senyawa anorganik yang biasa digunakan atau yang sudah biasa dipakai dalam menentukan sifat-sifat yang umum dalam senyawa anorganik. Nah, baik, kita lihat ya, kita bahas satu persatu di sini. Sudah terlihat filenya? Ada nomor 1, 2, 3, 4. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Nah, kalau Anda mau bertanya nanti di tengah pembicaraan, di tengah saya ceramah, silakan ya, bilang saja gitu, ada pertanyaan. Nah, baik, untuk yang pertama, pengenalan karakterisasi material anorganik. Nah, di sini saya tidak bisa menspesifikasikan apakah senyawa anorganik, apa material anorganik, tetapi terminologi senyawa anorganik juga seringkali dihubungkan dengan material anorganik. Gitu, karena terminologi material sendiri seringkali identik dengan anor. Padahal sebenarnya tidak begitu gitu ya. Nah, tetapi di sini
yang banyak-banyak dipelajari di buku-buku dan juga materi-materi terkait dengan senyawa anorganik itu adalah kaitannya langsung dengan material. Material itu sendiri adalah suatu materi yang bernilai guna gitu ya. Jadi sudah bisa dipergunakan oleh kita, aplikasinya apa, kemudian kita bisa dikarakterisasi sifat-sifatnya seperti apa. Nah, jadi di sini saya tidak membatasi ya istilah senyawa anorganik dan material anorganik, tapi umum saja untuk senyawa-senyawa anorganik. Nah, dalam karakterisasi senyawa anorganik, sebelumnya kan kita tahu bahwa senyawa anorganik itu cenderung bisa kita pilah menjadi struktur yang amorf dan struktur yang kristalin. Kalau struktur yang kristalin itu punya kekhasan tersendiri. Mungkin dulu waktu Anda belajar kimia anorganik kan ada struktur kristalin, struktur kristal dari mulai misalkan kubus sederhana, kemudian ada FCC, BCC dan lain-lain. Nah, itu kita bisa pelajari secara lebih khusus di sini nanti melalui instrumennya SRD dengan adanya sedikit menambahkan adanya pendahuluan terkait kristalografi. Nah, kristalografi itu basicnya itu adalah struktur kristalin dalam senyawa anorganik. Nah, kemudian juga di sini tidak menutup kemungkinan senyawa anorganik itu bentuknya adalah amorf. Jadi dia tidak beraturan, seperti contoh misalkan senyawa-senyawa yang ukurannya kecil misalkan. Itu kan bisa amorf dan tidak membentuk senyawa kristalin. Bisa dalam bentuk padatan, cairan, atau gas. Nah, jadi sangat umum ya untuk yang anorganik ini. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita pelajari di sini, di mata kuliah ini. Kita sebut aja yang pertama itu adalah UV visible untuk senyawa anorganik. Nah, kira-kira kok bisa gitu senyawa anorganik itu bisa dianalisis dengan menggunakan UV visible. Itu kira-kira kenapa? Mungkin ada yang sudah klik gitu, terkait dengan kok bisa ya senyawa anorganik itu bisa dianalisis dengan UV visible atau syarat utamanya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa? Dermawan? Hadir Pak. Yang lainnya, saya takutnya nggak kedengeran itu ya. Gimana? Darmawan atau yang lainnya? Seperti apa sih senyawa anorganik seperti apa yang bisa dianalisis dengan UV visible? Yang bisa menyerap panjang gelombang visible, Pak. Oke ya. Nah, jadi Anda kan sudah belajar di kimia instrumen ya. Kimia instrumen, kalau prinsip dasar dari spektroskopi UV visible itu kan adanya serapan cahaya pada daerah gelombang UV visible oleh materi. Jadi interaksi gelombang elektromagnetik di daerah UV visible dengan materi. Dulu kalau nggak salah di kelas ini saya juga pernah menyampaikan semester lalu atau 2 semester yang lalu. Nah, jadi teori-teori instrumennya sudah ya. Kemudian kalau yang anorganik, syarat utamanya dia bisa menyerap cahaya UV visible atau bisa berinteraksi dengan UV visible. Nah, senyawa yang seperti apa? Contoh yang utama itu adalah senyawa-senyawa kompleks, di mana senyawa-senyawa kompleks itu bisa menyerap warna karena dia memiliki splitting orbital D. Nah, splitting orbital D itu menyebabkan adanya transisi elektronik dari tingkat dasar ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam senyawa organik itu kan harus adanya ikatan pi, adanya gugus kromofor dalam suatu senyawa sehingga dia bisa melakukan transisi elektronik dari N ke pi star, dari pi ke pi star, dari sigma ke sigma star gitu ya. Nah, kalau dalam organik kan seperti itu. Nah, kalau dalam anorganik itu karena adanya splitting orbital D. Splitting orbital D
baik itu terjadi pada struktur geometrinya tetrahedral, oktahedral, square planar, atau yang lainnya. Nah, biasanya yang dibahas di spektroskopi UV visible senyawa anorganik ini adalah senyawa-senyawa kompleks. Di mana senyawa kompleks itu mungkin Anda sudah kuliah kimia koordinasi atau organologam atau kimia kompleks, senyawa kompleks. Nah, jadi mungkin Anda ingat-ingat lagi ya, apa itu senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks itu kan terdiri dari atom pusat, biasanya logam, kemudian ligan. Ligannya itu bisa ligan organik, bisa ligan anorganik. Kalau ligan anorganik kan seperti contohnya misalkan Cl, Br. Kemudian kalau yang anorganik misalkan adanya senyawa-senyawa siklik atau senyawa-senyawa non siklik. Nah, sehingga dia disebut sebagai senyawa organologam. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini nanti saya akan mulai dari struktur senyawa kompleks itu, di mana senyawa kompleks itu nanti dipengaruhi oleh keberadaan ion pusat, kemudian ligan, kemudian splitting orbital D-nya gitu ya, apakah di oktahedral, tetrahedral, dan lain-lainnya. Nah, itu saya minta Anda dibuka-buka lagi ya, bukunya dibuka-buka lagi, kemudian apa yang menyebabkan perbedaan ada antara struktur geometri tetrahedral dengan oktahedral terkait dengan energi ini 10 deki ya, ini apa delta nolnya gitu ya. Nah, itu Anda nanti lihat-lihat lagi, buka-buka lagi ya. Kemudian juga keberadaan ligan. Nah, kekuatan medan ligannya bagaimana sehingga dia mempengaruhi kepada absorbansi dari gelombang elektromagnetik pada daerah UV visible. Nah, kemudian kaitannya dengan konsentrasi, penentuan konsentrasi nanti bagaimana dengan menggunakan instrumen. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang instrumennya ya, tetapi teori dasar yang berkaitan dengan interaksi antara gelombang elektromagnetik di daerah UV visible dengan splitting orbital D dalam senyawa kompleks. Nah, jadi itu untuk yang UV visible. Jadi nanti Anda buka-buka lagi bukunya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kurang lebih 2 pertemuan untuk UV visible. Kemudian nanti kita menentukan bagaimana energi 10 deki itu atau besaran 10 deki itu, besaran delta itu dipengaruhi oleh medan ligan, dipengaruhi oleh jenis ion pusat, kemudian dipengaruhi oleh deret spektrokimia dan lain-lain. Ya. Nah, itu untuk UV visible. Jadi kita spesifikasikan, dikhususkan bahwa UV visible itu untuk senyawa kompleks. Nah, kemudian yang berikutnya inframerah. Nah, inframerah sebenarnya tidak jauh beda dengan yang organik, akan tetapi yang seringkali merepotkan dalam senyawa anorganik ini, biasanya vibrasi molekul senyawa anorganik itu muncul pada daerah sidik jari. Kan kalau yang organik itu banyak muncul di daerah gugus fungsi, ada sebagian dari sidik jari. Nah, kalau yang anorganik ini itu di bagian sidik jari. Jadi frekuensinya kecil itu, ke arah kanan kalau dari spektra inframerahnya itu. Nah, itu yang seringkali membuat rumit gitu ya. Nah, kemudian karena ikatan kovalen dalam senyawa anorganik itu beragam dari senyawa A dengan senyawa B dan lain-lain, itu menyebabkan jenis-jenis vibrasinya itu beda-beda gitu. Tidak seperti organik yang bisa kita identifikasi dengan lebih umum, misalkan C dengan C, C dengan H, O dengan H gitu. Kalau anor itu tidak bisa begitu. Ada yang Si dengan Si, Si dengan O, Si dengan Al, Ti dengan O, Ti dengan A, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghafal itu semuanya gitu, tetapi lebih spesifik kepada riset yang mau Anda lakukan atau penelitian yang mau Anda gunakan. Nah, syarat utama dalam inframerah itu kan harus kovalen ikatannya, sehingga dalam ikatan kovalen itu adanya muncul vibrasi gitu, vibrasi atomik dari masing-masing senyawa anorganik. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya sudah kelihatan XRD? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya?
Nah, yang berikutnya itu adalah khusus untuk senyawa anorganik yang kristalin. Nah, di sini ada menggunakan analisis sinar X. Sebenarnya banyak analisis sinar X itu bisa digunakan dalam analisis senyawa anorganik, tetapi yang sering kali kita pakai itu adalah difraksi sinar X dan juga fluoresensi sinar X. Nah, difraksi sinar X ini itu khusus untuk yang kristalin. Jadi untuk mengetahui titik kisi, bidang kisi, jarak antar kisi gitu. Sehingga nanti kita bisa menentukan struktur kristalinnya seperti apa gitu. Keteraturannya seperti apa. Itu untuk SRD. Nah, untuk SRD ini saya harap Anda membuka-buka lagi terkait dengan struktur atom bagi yang kristalin gitu. Nanti kan ada kisi berapais, kemudian ada FCC, BCC, closest packing dan lain-lain. Kemudian juga jarak antar bidang kisi gitu, itu dibuka-buka lagi ya, sehingga nanti saya tidak usah terlalu dari dasar gitu. Itu untuk SRD. Nah, SRD ini bisa kita gunakan dalam penelitian itu untuk mengidentifikasi derajat kristalinitas dari suatu senyawa anorganik. Misalkan adsorben itu kalau dia kristalin itu bagaimana strukturnya, atau bisa menentukan ukuran partikel melalui pendekatan-pendekatan rumus-rumus tertentu, misalkan de Bezier untuk menentukan apakah ukuran molekulnya itu skala nanopartikel atau bukan gitu. Nah, itu bisa kita perhitungkan dari SRD salah satunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah XRF. Nah, XRF itu digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif untuk kandungan-kandungan logam atau oksida logam yang ada di bahan alam, bahan anorganik alam. Jadi dalam material alami gitu ya. Contohnya misalkan untuk mengetahui kandungan silika dalam sampel tertentu, untuk mengetahui kandungan titania dalam senyawa tertentu, itu bisa digunakan menggunakan XRF ini, fluoresensi sinar X. Nah, itu ya. Jadi sudah ada 4, ada UV visible, ada IR, kemudian ada XRD dan XRF. Kalau kita bagi, ada UV visible, ada inframerah, kemudian ada sinar X gitu ya. Gelombang elektromagnetik di daerah sinar X. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah analisis permukaan. Nah, analisis permukaan di sini surface area analysis. Jadi analisis permukaan itu bagaimana permukaan suatu materi atau senyawa anorganik itu bisa kita hitung. Yang banyak digunakan itu adalah luas permukaan. Nah, contohnya misalkan Anda menggunakan senyawa anorganik sebagai katalis, sebagai fotokatalis, atau sebagai adsorben. Nah, itu biasanya memerlukan parameter luas permukaan. Nah, kemudian jika ada materi atau senyawa anorganik itu digunakan untuk adsorpsi, misalkan seringkali menggunakan pori-pori dalam material itu atau dalam senyawa anorganik itu, sehingga kita bisa mengukur luas pori, diameter pori gitu. Nah, kemudian mengapa saya menyampaikan ini? Mungkin ini agak sedikit asing ya bagi Anda. Mungkin tidak banyak juga yang melakukan penelitian ini. Tetapi di kimia, itu di prodi kimia di lab terpadu itu ada alat ini gitu. Nah, sehingga sedikit banyak kita pelajarilah gitu untuk terkait dengan bagaimana menganalisis suatu permukaan. Yang minimal itu adalah surface areanya, di luas permukaan. Nah, itu ya untuk luas permukaan. Nah, jadi kalau yang tadi itu XRD, UV, dan IR itu ada kaitannya dengan interaksi gelombang elektromagnetik dengan materi. Kalau yang surface area ini adalah proses adsorpsi gas nitrogen dalam suatu permukaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis termal. Analisis termal itu banyak digunakan untuk mengetahui dekomposisi atau perubahan struktur jika senyawa anorganik itu dikenai temperatur eksternal atau dikenai panas dari luar gitu ya. Nah, ini banyak digunakan untuk analisis kemurnian sampel.
atau ketahanan dari suatu senyawa atau suatu materi. Contohnya misalkan bagi yang penelitian edible film, yang lapis tipis itu atau plastik biodegradable, itu kan bisa dianalisis bagaimana si bahan itu tahan terhadap panas, terhadap temperatur. Nah, ini salah satunya bisa dengan menggunakan analisis termal ini. Nah, analisis termal yang cukup banyak digunakan di kita, itu ada 3 ya. Ini ada thermogravimetry analysis, kemudian differential thermal analysis, DTA, kemudian yang terakhir adalah DSC, differential scanning calorimetry. Mungkin dulu kalau Anda yang kimia fisik, mungkin sudah pernah calorimeter boom ya, atau boom calorimeter. Nah, itu mirip dengan differential scanning calorimetry. Jadi bagaimana menentukan energi yang terlibat, apakah dia itu eksotermis atau endotermis dalam proses dekomposisi, itu bisa kita hitung di situ gitu, dengan menggunakan DSC. Nah, tetapi mungkin untuk yang bagian ini tidak semua dari Anda akan melakukan ini sepertinya. Tetapi sebagai pengayaan materi, kita sampaikan karena pengalaman yang saya alami waktu membimbing mahasiswa atau menguji munakosa ataupun beberapa kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, itu diperlukan analisis data seperti ini. Itu ya untuk yang analisis termal. Nah, berikutnya itu teknik mikroskopi. Jadi mikroskopi itu kan berarti kita menggunakan mikroskop. Nah, tetapi di sini yang digunakannya adalah mikroskop elektron. Nah, jadi bukan mikroskop optik yang kita punya di lab gitu ya, tetapi mikroskop elektron. Di mana mikroskop elektron ini ada 2 yang biasa dipakai, yaitu SEM, Scanning Electron Microscope, kemudian TEM, Transmission Electron Microscope. Jadi ada 2 ya. Bedanya apa? Nanti kita pelajari di bagian ini, gitu ya. Nah, itu mungkin adik-adik, teman-teman. Jadi materinya itu terkait dengan UV visible ya, UV visible, senyawa anorganik, kemudian inframerah, kemudian XRD, kemudian tadi analisis permukaan dan analisis pori, kemudian analisis thermal, kemudian teknik mikroskopi. Jadi bagaimana kita melihat morfologi permukaan. Morfologi permukaan gunanya untuk apa? Untuk melihat permukaan, surface-nya apakah dia seragam atau tidak seragam. Kemudian kalau yang TEM, Transmission Electron Microscope, itu lebih luas penggunaannya. Contohnya misalkan untuk menghitung diameter partikel, untuk menghitung luas pori, untuk menghitung diameter pori, dan lain-lain. Nah, jadi itu ya alat-alat yang atau instrumen-instrumen yang kita pelajari di perkuliahan ini. Nah, tidak menutup kemungkinan di berbagai buku, di berbagai literatur itu banyak sekali sebetulnya analisis instrumen yang lain, tetapi saya rasa untuk praktikum untuk perkuliahan Anda yang tujuannya adalah untuk skripsi, saya rasa sudah cukup ya. Minimal bagi yang nanti menggunakan senyawa anorganik itu kan SCD atau IR-nya aja 2 gitu. Kemudian nanti ada proses misalkan adsorpsi untuk degradasi zat warna, misalkan pakai UV gitu. Itu ya, jadi pilih saja gitu yang diperlukan terkait dengan tujuan dari penelitian Anda untuk mengetahui karakter apa atau sifat apa yang diperoleh di senyawa anorganik itu. Begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan materi. Bebas ya, daripada ngantuk. Silakan. Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah itu berarti kita juga tetap membaca spektrum itu Pak, seperti sebelum tes Pak? Kan sebelum tes banyak itu spektrum yang harus kami baca. Apakah seperti itu Pak nantinya atau bagaimana? Oke. Iya, ya. Dan ada spektrumnya untuk senyawa anorganik gitu.
Nah, mungkin kalau dalam organik kan elucidate ya. Elucidate itu kan bagaimana menentukan struktur senyawa di akhir dengan menggunakan berbagai instrumen. Ya, ada yang NMR, ada yang IR, ada yang lainnya ya. Nah, kalau dalam anorganik ini biasanya lebih spesifik. Misalkan ini adalah data kristal logam dengan menggunakan SRD gitu. Nah, nanti juga sama di UV visible nanti akan ada spektranya. Kemudian di IR juga nanti akan ada spektra IR-nya. Kemudian di SRD nanti akan ada difraktogramnya. Namanya difraktogram kalau SRD. Sama gitu ya, jadi kayak rumput-rumput gitu ya. Nanti tergantung sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Nah, kalau UV kan sumbu X-nya itu kan panjang gelombang, sumbu Y-nya adalah observasi atau persen transmitan. Kalau IR kan sumbu X-nya itu frekuensi atau lambda gitu ya, panjang gelombang. Kemudian kalau sumbu Y-nya kan intensitas. Kalau dalam SRD itu misalkan sumbu X-nya adalah 2 theta sudut. Kalau sumbu Y-nya intensitas. Nah, kalau yang lainnya seperti misalkan gravimetri analisis atau analisis thermal juga ada grafiknya juga nanti. Itu nanti ada yang grafik menunjukkan reaksinya eksotermis, yang reaksinya endotermis, reaksi dekomposisi, senyawa apa yang ada di situ gitu. Sama gitu ya. Nah, kalau yang pori, analisis pori juga sama, nanti ada grafiknya. Ada grafiknya itu jumlah dari gas yang diserap terhadap tekanan relatif gitu. Sama nanti grafik-grafik juga. Yang tidak ada grafiknya itu hanya mikroskop. Mikroskop itu hanya gambar-gambar. Nah, kemudian data-datanya juga dalam bentuk gambar gitu. Nah, jadi di sini saya hanya memperkenalkan untuk yang mikroskop itu bentuknya tuh kayak apa sih gitu. Kalau suatu material atau suatu permukaan dari senyawa anorganik itu difoto dengan resolusi yang sangat tinggi, itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau mikroskopi itu digabungkan dengan EDX, namanya ada sekarang ya mikroskop SEM EDX atau TEM EDX, itu nanti ada grafiknya juga gitu. Nanti ada grafik yang menunjukkan kemurnian zat atau persentase zat yang ada di sampel. Nah, jadi tenang ya Darmawan ya. Jadi kalau misalkan kemarin banyak spektra gitu, di sini juga sama gitu. Jadi banyak. Ya. Gitu ya Darmawan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Silakan. Nggak, itu nanopartikel. Silakan yang mau tanya, Dinda atau siapa gitu? Dinda, Aldi atau siapa? Ada? Ada nggak? Nah, jadi sambil nunggu pertanyaan dari Anda ya. Jadi maksud saya di perkenalan perdana ini, coba Anda cari-cari referensi yang bisa kita pakai ya terkait dengan materi yang akan kita gunakan. Nah, sejauh ini saya menggunakan beberapa buku, jadi tidak bisa satu buku untuk satu topik tertentu. Sebetulnya ada gitu, tapi mungkin terlalu dalam ya, terlalu mendalam karena sudah spesifik. Nah, di sini saya beberapa yang mungkin kita bisa lihat buku yang bisa dipakai. Yang pertama itu kan Inorganic Spectroscopic Method gitu. Nah, itu ada di perpustakaan. Nah, kemudian yang kedua A Guide to Material Characterization itu juga ada di perpustakaan. Ini saya coba perlihatkan ya bukunya. Nah, ini buku yang pertama. Ini saya juga fotokopian dari perpustakaan. Jadi ini bukunya tipis, terlalu tebal, tetapi banyak membahas terkait dengan IR dan UV visible untuk senyawa anorganik. Nah, di buku ini juga ada NMR untuk senyawa anorganik, tetapi saya tidak dibahas ya di kuliah ini karena jarang menggunakan NMR untuk yang anorganik.
tidak seperti untuk yang organik gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat ada untuk SRD juga di sini sedikit gitu ya. Jadi bisa dipakai ini di perpustakaan ada. Kemudian buku yang kedua ini saya juga fotokopian juga gitu ya. Buku aslinya saya nggak punya ini. Sibilia Guide to Material Characterization. Nah, di sini banyaknya itu adalah prinsip dasar. Contoh misalkan SRD itu prinsip dasarnya apa, SRF itu prinsip dasarnya apa, kemudian nanti data itu diinterpretasikannya seperti apa. Nah, ini bisa Anda pakai juga. Ini sebenarnya banyak juga. Di sini ada beberapa instrumen, ada mikroskop, kemudian ada surface analysis, ada thermal analysis, kemudian ada NMR juga. Tetapi saya pilah gitu ya. Saya pilah untuk beberapa topik yang sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir itu ini ada dari Pak Agus ya, Pak Agus Setiabudi, kemudian ada Pak Ahmad Muzakir dan juga Rifan. Ini buku cukup baik ya karena dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda silakan bisa mencarinya ya. Ini punya saya. Saya perlihatkan dulu ininya. Anda silakan di download aja ya, karena terbuka itu downloadnya. Bentar saya kasih tahu linknya dulu. Anda klik ini yang paling atas. Nah, itu ada ebook PDF. Anda bisa download ya, download sendiri ya, karena itu sudah terbuka di repositorinya UPI. Di sini ada buku lumayan sangat baik. Di sini kita bisa lihat ada analisis untuk yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Ada analisis thermal untuk yang BGDTA, DSC, DTA gitu ya. Kemudian ada analisis sinar X. Ini ada SED, ada metode-metodenya, metode KAG, ada metode Raoult, Debiser dan lain-lain ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian SRF juga ada. Kemudian teknik mikroskopi. Nanti ada SEM. Nah, kalau yang di buku Pak Agus ini belum ada TEM sepertinya, baru ada SEM. Nah, kemudian analisis keasaman padatan ini tidak kita pelajari ya, karena terkait dengan asam basa Bronsted dalam. Kemudian spektrofotografi inframerah. Nah, di sini ada inframerah juga untuk senyawa anorganik. Nah, kemudian untuk yang lainnya ya, yang pori gitu, analisis pori itu ada bukunya sendiri gitu. Nanti saya share bukunya. Kemudian untuk yang ini ya, untuk slide yang saya presentasikan tadi itu saya share di Google Classroom. Nanti saya share di Google Classroom. Nah, yang saya tanyakan itu di ujian kompetensi saja ya. Di ujian kompetensi itu nanti ada yang sifatnya itu teori dasar, uraian. Kemudian nanti ada interpretasi data untuk satu instrumen saja. Atau misalkan untuk SRD saya tampilkan satu difraktogram, Anda diminta untuk menganalisis dari difraktogram itu. Parameter apa yang bisa diperoleh? Misalkan parameter jarak titik isi, luas jarak bidang gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam inframerah nanti ada satu spektra inframerah misalkan. Kemudian jelaskan antara spektra yang satu dengan spektra yang lainnya. Dalam UV juga sama. Jadi kalau dalam organik kan karena elucidate ya. Elucidate itu kan misalkan ada 4 buah instrumen yang digunakan, ada NMR, ada UV, ada IR, kemudian ada apa lagi ya, satu lagi misalkan digabungkan kemudian untuk menganalisis ini adalah senyawa alkohol gitu ya, atau etanol gitu, atau benzen gitu ya. Nah, kalau dalam anorganik nggak begitu gitu ya. Jadi kalau dalam anorganik itu karena namanya makanya tidak elusidasi tetapi karakterisasi. Jadi mengetahui sifat dari komponen atau materi atau senyawa yang kita gunakan yang kita analisis. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang anorganik ini ada teorinya sedikit, kemudian ada data
Ya, tapi datanya nggak usah khawatir. Saya gunakan data-data yang umum, data-data yang banyak dipelajari gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Ada yang lainnya? Karena dia banyak banget feature baru untuk teman-teman yang pingin home care-an di Oke, rumah dan nah kalau tidak ada di akhir nanti ya, di akhir perkuliahan, saya coba untuk sedikit semacam apa ya, workshop gitu ya, workshop atau latihan atau simulasi. Tapi harus pakai software, cobaan sekarang cari softwarenya, yang ini ya softwarenya, Origin Lab atau Origin Lab Pro. Ada yang trialnya bisa dipakai 1 bulan trial tuh nggak apa-apa gitu. Terus berbayar itu Anda bisa silahkan dicari ya Origin Lab. Gunanya apa? Gunanya itu karena kalau dalam karakterisasi senyawa anorganik itu biasanya sampel itu tidak satu, tetapi membandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti bisa kita bagaimana sih sebetulnya perubahan spektra dari materi yang ada gitu ya. Nah, itu gunanya adalah untuk mengetahui perubahan sifat dari materi yang kita teliti gitu. Kemudian ada beberapa, mungkin Anda kalau sudah rajin membaca jurnal kan sudah banyak adanya spektra inframerah atau SRD atau UV yang di-combine atau yang digabungkan ke dalam satu gambar. Contoh misalkan sebentar ya, saya cari dulu contohnya. Tetapi intinya dengan menggunakan software ini nanti kita bisa belajar bagaimana caranya menampilkan data, menggambarkan data itu dalam bentuk grafik atau gambar yang lebih menarik. Kemudian nanti kita juga bisa melihat bagaimana data-data itu kita gunakan untuk menganalisisnya. Beri contoh ini misalnya. Sudah ya. Nah, di sini misalkan saya punya Stop dah. Batangkar panandu. Ini ya. Nah, ini misalkan saya punya sumbernya spektra, ini inframerah ya, inframerah untuk sampel yang saya punya. Di sini ada 5 buah sampel, ada sampel yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada 5 sampel. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat grafik yang seperti ini? Nah, contohnya misalkan karena ingin tahu analisis perbedaan dari kelima sampel ini ada beberapa perbedaan, saya buletin bedanya apa gitu. Nah, yang pakai software tadi itu untuk dibuat seperti ini. Karena kalau dalam analisis di instrumen itu kan cuma satu-satu, itu sulit untuk membandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Ya, ini ada 5 seperti ini, jadi didempet, dan kemudian secara visual itu kan lebih enak dilihat dibandingkan kalau satu-satu atau dengan metode digunting, gambar digunting, ditempel gitu, terlalu kurang bagus ya tampilannya. Nah, kemudian contoh yang lainnya di sini juga sama. Ini untuk XRD ya. Ini ada 5 sampel yang sama, kemudian beda-bedanya apa gitu. Namanya ini di-compile. Jadi ditumpuk ya, difraktogram itu dan juga spektra itu, kemudian bisa kita. Nah, itu adalah yang tadi kita maksud simulasi tadi itu gitu ya. Jadi menggunakan software untuk membuat gambar. Nah, kemudian saya ingin juga memperlihatkan, mudah-mudahan bisa ditunjukkan.
Ya, udah kelihatan ya. Nah, ini software yang Origin Pro tadi itu. Nanti kita bisa membuat data-data seperti ini, misalkan, atau data seperti apa. Karena di sini ada cara membuat graf gitu ya. Kemudian ada juga membandingkan data dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita atau banyak kita gunakan untuk membuat tampilan data. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada bisa memplotkan data, kemudian bagaimana menghitung parameter-parameter yang bisa kita analisis dari data gitu dan macam-macam ya. Nah, itu menggunakan contoh ini, misalkan kita membuat grafik, mau grafik seperti apa, apakah didempet ke belakang atau didempet ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan ini ya. Nah, kalau Anda lihat di jurnal-jurnal itu kan tampilannya bagus-bagus gitu. Nah, ini yang menggunakan, salah satunya adalah menggunakan software. Nah, jadi di akhir kuliah nanti saya harapkan Anda sudah mencari softwarenya ya, yang trial saja gitu. Kemudian nanti kita gunakan, kita menggunakan contoh data. Nanti saya kasih data yang tidak dipakai gitu ya, tidak diketahui itu apa, tapi SRD misalkan. Nah, kemudian Anda interpretasikan, dibuat grafiknya, kemudian dianalisis yang sederhana. Begitu ya, Dengan sama cincin. adik-adik semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Aku lupa.